Pagi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kami lanjutkan konferensi pers ini tentang rencana yang terbaik penanggulangan COVID di Indonesia, kami dari tim Tapai menyampaikan satu salam petik dulu. Salam petik. Salam sehat, merdeka dari COVID-19. Sekali lagi, salam sehat, merdeka dari COVID-19. Oke, baik. Kami dari tim Tapai ini sebenarnya bukan siapa-siapa, sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Cuman kelebihannya barangkali kami terdiri dari para advokat dan juga dari kurator. Dari sekian lama perkembangan virus COVID yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, rasanya hati kami terpanggil. Karena memang salah satu fungsi atau tugas dari pengacara itu atau advokat adalah memang penegak hukum, harus fair terhadap bangsa ini. Oleh sebab itu, beberapa saat yang lalu, kurang lebih 4 hari yang lalu, kami membuat satu kesimpulan dari hasil pemikiran kami. Kita harus berikan usul kepada pemerintah, kan begitu kan ya? Yeah. Nah, sebenarnya sebelum kami mulai penjelasan kami, usul apakah yang kami akan jelaskan yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Sebenarnya tanggal 13 Juli kemarin kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator PKPM Darurat Jawa Bali dan kepada Menteri Kesehatan. Usul kami bukan hal spektakuler, sebenarnya termasuk masih yang biasa-biasa saja. Tapi sampai saat ini kami lihat perkembangan, ada beberapa pergerakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kelanjutan PKPM. Di antaranya sudah ada istilah door to door. Sebenarnya di surat kami dari awal kami sudah sebut istilah door to door. Dan ada juga vaksin langsung ke masyarakat. Nah, untuk itu hari ini persis tanggal 17 Juli menjelang 30 hari memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan sekalian agar tanggal ini momentum 1 bulan ke depan menjadi momentum semangat bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah tentunya, agar kita sama-sama menyemangati Hari Kemerdekaan 17 Agustus persis 1 bulan mendatang sebagai semangat salam sehat, merdeka dari COVID-19. Itu yang kami inginkan pada pokoknya. Saya kira itu sebagai pembuka dari kami. Dan sekarang kami jelaskan apa dasar kami dari tim Tapai ini untuk melakukan konferensi pers hari ini. Dan harapan kami tentu hal ini didengar oleh semua pihak. Pertama, kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak manapun tentang penanggulangan COVID-19 atau sekarang disebut era Delta. Sekali lagi kami sampaikan, jangan nanti dipersalahkan, kami sangat mendukung. Tidak ada yang kami tolak, bukan dukung sama sekali. Tidak ada yang kami bantah. Justru saat ini kami mau memberikan sumbang saran, pemikiran, khususnya kami dari Tapai, tim advokasi pembela profesi advokat Indonesia, mau bersuara, menyuarakan hati kami yang terdalam ke pemerintah khususnya dan kepada semua warga negara Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak menentu kapan akan berakhir, kami mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebarluasan COVID-19 melalui vaksinasi.
Kami mengapresiasi saat ini sudah lebih dari 30 juta orang telah divaksinasi berdasarkan sumber data vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Terdiri dari kurang lebih 29 juta orang vaksinasi 1 dan kurang lebih 13 juta vaksinasi 2. Adapun target yang ingin dicapai adalah 182 juta kurang lebih. Berarti masih terlaksanakan baru berapa persen. Oleh karena itu, sebagai profesi advokat yang terkumpul dalam komunitas TAPAI, untuk lebih menyampaikan ide dari pemerintah, kami mendesak beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah segera mempercepat vaksinasi COVID-19 sesuai target jumlah penerima vaksin maksimal kami usulkan selesai akhir Agustus 2021. Jadi rekan-rekan sekalian, poin 1 ini sangat penting. Percepatan perkembangan COVID atau sekarang disebut zaman Delta, dengan percepatan orang yang terpapar sampai meninggal, ini dua-duanya lari kencang. Dua-duanya larinya kencang banget. Bahkan tentu dari korban-korban yang sampai saat ini kita lihat baik tetangga, rekan, saudara kita atau dimanapun, bukan hanya di Indonesia, korban ini lebih besar. Oleh sebab itu, target kami adalah nomor 1 ini, bagaimana pemerintah agar benar-benar mengambil suatu kesimpulan kebijakan yang lebih khusus lagi dari PPKM sekarang ini, sehingga baik COVID kembali ke nol dan kematian pun kembali ke nol. Ini target kami nomor 1. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakannya? Kami sebenarnya secara sederhana menawarkan kepada pemerintah atau kepada seluruh khalayak ramai dengan cara meniru metode pemilu yang pernah kita lakukan. Daripada sekarang dibandingkan sekarang ada tempat vaksin di berbagai tempat yang disediakan oleh pemerintah baik swasta, warga yang datang ke sana itu banyak mengalami kesulitan. Ada yang balik 2 kali, ada yang balik 3 kali, dan berbagai macam alasan. Itu hambatan yang kita dapatkan secara fakta yang benar yang terjadi saat ini, yang terakhir disebut vaksin gotong royong. Tapi memang kita syukuri pemerintah tetap sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya sudah hampir mencapai mungkin 30 juta lebih dengan cara seperti itu. Tapi mengingat poin tadi nomor 1, karena banyaknya korban dan penyebaran Delta sekarang ini juga luar biasa, kita harus melakukan hal yang luar biasa juga. Kalau kami orang hukum ini mendengar kata luar biasa ini, harus diatasi juga dengan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kami sampaikan, kami tawarkan sebenarnya kenapa tidak disebut atau kenapa tidak dilaksanakan sesuai dengan metode pemilu yang pernah kita lakukan di bangsa ini. Ya, sekarang tempat vaksin disediakan di beberapa tempat, contohnya di stadion utama, di mana itu. Sekarang pemerintah harus jemput bola. Diupayakan mulai dari masyarakat terkecil, sama satu pemilu tempoh lalu yang kita sudah pernah lalui berkali-kali pemilu, dan itu dalam pemilu itu 1 hari bisa dilakukan kurang lebih 70 juta orang. Padahal dalam setiap orang membutuhkan waktu di TPS itu barangkali kurang lebih 15 menit. Kalau vaksin kan hanya cuma sebentar. Nah, kalau saya kalkulasikan, jika itu dilakukan seperti dilakukan pada saat pemilu, atau pemerintah sekarang jemput bola mulai dari RT, RW, kecamatan dibentuk TPS dulu atau pemilu, kalau sekarang kami sebut TPV, tempat penyuntikan vaksin. Kami yakin, kami tidak jago matematis, tidak jago menganalisa, cuman kami sarankan seperti itu, barangkali itu lebih sempurna. Akhirnya target tadi nomor 1, perkembangan penularan Delta itu akan mengurangi juga kematian yang ada di Indonesia.
Itu poin nomor 2 yang perlu kita laksanakan. Yang ketiga adalah sistem vaksinasi sekarang yang kalau nggak salah 2 hari lalu atau kemarin itu diperbaharui lagi, gotong royong sudah ditutup. Sekarang mengarah ke vaksin gratis, vaksin langsung. Memang itu yang kami sudah usulkan 4 hari lalu. Dan itu memang lebih urgent dibanding dengan vaksin gotong royong berbayar. Sekarang pemerintah menyediakan vaksin yang gratis. Dan memang ini yang harus langsung. Bila perlu door to door bagi yang lansia. Dan yang keempat, poin yang paling terakhir sebenarnya adalah inilah momentum kita. Kita tidak perlu bandingkan ke negara barat. Kenapa baru-baru ini ada Piala Eropa, stadion penuh. Ada pertandingan UFC, stadion penuh juga. Bahkan sekarang ada Piala Amerika Tengah, saya lihat dari pagi stadion juga penuh. Kita tidak perlu bandingkan ke sana bagaimana cara mereka melakukan itu, apakah keberanian dan segala macam. Karena budaya kita dengan budaya mereka beda. Yang menjadi poin kita adalah menjelang tanggal 17 Agustus bulan depan persis, 30 hari ke depan, kami dari TAPAI mengusulkan kepada pemerintah dan kepada kita seluruh rakyat Indonesia yang terbeban sangat dengan Delta ini, membuat satu semangat baru. Itu semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Kita buat momentum itu, momentum kemerdekaan ini menjadi heroik, jiwa kebangsaan, jiwa wawasan kita, cinta bersama menjadi tumbuh bersama. Khususnya memerangi bahaya Delta ini. Oleh sebab itu, kami tadi sebut ada semacam topik kami adalah salam sehat, merdeka dari COVID-19. Dan pelaksananya kami inginkan pada tanggal 17 Agustus itu dilakukan vaksinasi serentak seluruh Indonesia, sama seperti waktu dilakukan pemilu. Pemilu kan cuma sekali. Itu bisa melaksanakan jutaan. Nah, pada tanggal 17 itulah dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia. Mulai dari RT, RW, kecamatan, dan sebagainya. Inilah ingin yang kami sampaikan kepada kita semua. Dengan semangat ini, semoga Delta ini akan cepat teratasi dari Indonesia. Saya kira 4 poin yang tadi menjadi poin yang sentral, yang esensial dari kami. Kami tidak pandai berhitung tentang anggaran. Kami tidak pandai menganalisa, tidak pintar menganalisa sesuatu. Kami hanya memberikan usulan-usulan yang sederhana menurut saya ini. Tapi dilakukan yang sederhana ini menjadi luar biasa. Yang utama adalah semangat.